Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrati Nur Asita dari kelas TO 5B. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai definisi jaringan komputer, kemudian subnetting, dan juga definisi OSI layer. Nah, untuk yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen, data, mencetak printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, bahkan jutaan node. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jenis jaringan pada komputer. Nah, dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, ada klasifikasi yang penting yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi yaitu jaringan broadcast dan juga jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh sebuah mesin yang ada pada jaringan. Kemudian untuk jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk mengirimkan paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Nah, kemudian untuk subnetting. Definisi dari subnetting yaitu memecah jaringan menjadi beberapa bagian kecil untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Analogi dalam subnetting seperti ini. Untuk lebih mempermudah, nah di sini analoginya seperti ini pada gambar 3.1. Jadi, jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Di sini dapat dilihat bahwa ada rumah bernomor 1 hingga 8. Nah, kemudian nomor 8 merupakan rumah ketua RT. Di sini dapat dilihat. Kemudian ketua RT ini memiliki tugas untuk mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di Jalan Gatot Subroto. Jadi ketua RT bertugas untuk menyebarkan semua informasi kepada seluruh rumah. Kemudian dikarenakan oleh suatu keadaan di mana rumah di wilayah tersebut makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat ganggang rumah yang masuk dibuatlah gang. Maksud saya seperti itu. Jadi dibuat gang untuk mempermudah dan tidak terjadi kemacetan serta keruwetan. Akhirnya dibuatlah gang seperti gambar yang selanjutnya ini. Kemudian karena itulah diadakan pengaturan, dibuat gang. Rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi. Serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya, di mana tujuannya ingin mempermudah pengelolaan. Misalnya, sebuah kantor ingin membagi kerja menjadi 4 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 10 komputer atau host. Tujuan lainnya untuk mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar tapi terbagi-bagi menjadi beberapa ruas. Nah, jadi tadi kan setelah ada dianalogikan kalau subnetting itu melakukan pemecahan jaringan ya. Jadi dianalogikan pertama itu ada 8 rumah, kemudian ada satu sumbernya yang membagikan informasi. Nah, ini kan terjadi akan keruwetan, oleh sebab itu dibagi-bagilah menjadi yang gang atau yang lebih kecil. Jadi nanti itu dalam 4 rumah ini diatur oleh satu ketua RT,
Kemudian untuk gang yang lainnya diatur oleh ketua RT yang lainnya. Seperti itu untuk subnetting. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai OSI layer. Nah, OSI layer ini OSI layer itu standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Nah, untuk hal tersebut dikarenakan itu dalam komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda menggunakan protokol dan format yang berbeda-beda. Nah, akhirnya untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah standar untuk mempermudah, yaitu OSI 7 layer ini. Jadi OSI layer ini terdiri dari 7 layer. Untuk layer yang ke-7 yaitu application layer, kemudian yang ke-6 presentation layer, ke-5 session layer, 4 transport layer, ke-3 network layer, ke-2 data link layer, dan juga bicycle layer. Nah, kemudian dari ke-7 layer ini dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar yang berdasarkan kesamaan kerjanya, yaitu untuk kelompok yang pertama yaitu terdiri dari layer 1, 2, 3 yang merupakan network support layer. Ini berhubungan dengan aspek fisik memindahkan data dari satu device ke yang lainnya, seperti spesifikasi elektrik, koneksi fisik, bicycle addressing, transport timing, and reliabilitas. Untuk yang kelompok kedua yaitu layer keempat untuk menghubungkan dua subgroup. Nah, di sini menjamin apa yang sudah ditransmisikan lower layer dalam bentuk yang dapat menggunakan upper layer. Dan untuk kelompok yang terakhir yaitu terdiri dari layer yang kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu user support layer, memungkinkan interoperabilitas di antara fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemrosesan di end system. Di dalam satu mesin, tiap layer memiliki service dari layer sebelumnya dan sekaligus mendukung layer selanjutnya. Komunikasi pada layer mesin yang sama diatur oleh satu aturan yang biasa disebut dengan protokol. Sedangkan proses yang berlangsung di setiap layer dalam mesin disebut peer-to-peer proses. Oleh sebab itu, satu dan lainnya dalam OSI layer tidak dapat terpisahkan.